Tuhan hadir di situ. Di dalam Yehezkiel pasal 48 ayat 35 bagian B berbunyi, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ ini adalah salah satu nama dari Allah kita, yaitu Yehova Syama. Dia hadir. Ini adalah ayat terakhir sekaligus kalimat terakhir dari kitab Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel itu sebuah kitab yang luar biasa, tapi memang tidak gampang untuk dibaca dan dimengerti. Mengapa? Karena di dalamnya ada nubuatan, yaitu mulai Yehezkiel pasal yang ke-40. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yehezkiel, maka mulai pasal 40 sampai terakhir, itu adalah sebuah visi yang diberikan oleh Yehezkiel tentang bait Allah dan juga kota Yerusalem, tentang bait Allah yang baru. Dan saudara bisa membaca di situ, Tuhan memberikan ukuran sangat detail sekali, saudara. Ukurannya begini, nanti begini, tempatnya begini, begitu detail. Sehingga bisa digambar dengan diagram, itu jelas. Kayak orang membangun rumah saja. Jadi ini adalah sebuah visi yang diberikan oleh Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi yang dibangkitkan Allah di Babel. Jadi dia adalah salah satu orang buangan di Babel dan dia dibangkitkan oleh Allah menjadi seorang nabi. Dan kalau sudah membaca kitab Yehezkiel itu kitab yang sangat glorious, sangat majestic. Mengapa? Begitu agung kitab ini karena di dalam kitab ini Yehezkiel melihat Allah sendiri. Dia mendapat penglihatan ilahi yang luar biasa. Dia melihat Allah, dia melihat kerubium, dia melihat kemuliaan Allah. Satu penglihatan yang sepertinya tidak ada duanya. Nah, mengapa Allah memberikan sebuah visi tentang bait Allah yang baru? Dan bait Allah semacam ini belum pernah dibangun. Nanti sudah saya tunjukkan ya, mengapa belum pernah dibangun. Sampai sekarang tidak pernah dibangun. Nah, mengapa Allah menunjukkan atau memberikan rancangannya, diagramnya tentang bait Allah yang baru ini? Karena pada waktu itu bait Allah yang ada di Yerusalem sudah dihancurkan oleh Babel. Sudah diratakan, sudah dibakar habis. Termasuk kota Yerusalem. Sudah dihancurkan oleh Babel. Sebab itu Allah memberikan kepada Yehezkiel sebuah penglihatan. Ini loh nanti aku akan membangun sebuah bait Allah yang baru kali ini. Dan bait Allah ini sekali lagi tidak pernah dibangun seperti itu. Walaupun Zerubabel dia membangun bait Allah, tapi tidak seperti yang dipertunjukkan kepada Yehezkiel ini. Nah, pertanyaannya saudara-saudara bagi kita semua, mengapa bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan? Mengapa? Karena kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan bait Allah dan kota Yerusalem. Dan ini yang dilihat oleh Yehezkiel. Jadi Yehezkiel itu luar biasa. Dia orangnya ada di Babel. Kalau sudah membaca mulai Yehezkiel pasal 8 sampai kurang lebih pasal 11 atau 12. Orangnya ada di Babel, tapi dia diangkat oleh Roh. Dia dibawa ke kota Yerusalem. Dan dia diperlihatkan oleh Tuhan betapa hancurnya, merosotnya, rusaknya moral daripada umat Allah pada saat itu. Dan itu dimulai dari imam-imam. Makanya saudara tidak usah khawatir. Karena firman Allah itu selalu menegur imam-imam. Siapa imam-imam ini? Hamba-hamba Tuhan. Kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan, kerusakan itu, hancurnya gereja, rusaknya pekerjaan Tuhan itu dari imam, dari kepala, dari pemimpin rohani. Kadang-kadang firman Tuhan itu keras, itu bukan untuk saudara-saudara, lebih untuk hamba-hamba Tuhannya. Jadi singkat cerita, mengapa Allah meninggalkan kemuliaan Allah itu dikatakan meninggalkan bait Allah, meninggalkan kota Yerusalem, pergi ke timur, ke bukit sebelah timur. Sebelah timur kota Yerusalem itu ada bukit namanya Bukit Zaitun. Jadi kemuliaan Allah itu bisa pergi meninggalkan bait Allah, saudara. Dan itu bertahap. Pertama dia baru pergi, masih ada di halaman bait Allah. Karena tidak bertobat, dia keluar lagi sedikit.
Dan terakhir dia tinggalkan bait Allah, tinggalkan kota Yerusalem. Dan kemuliaan Allah itu ada di Bukit Zaitun. Dan ketika kemuliaan Allah itu meninggalkan bait Allah, saudara-saudara, maka yang ada adalah kehancuran. Bait Allah dihancurkan oleh Babel, kota Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Tapi kita bersyukur saudara-saudara karena kitab Yehezkiel ini diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa kemuliaan Allah itu kembali lagi ke kota Yerusalem, kembali lagi ke bait Allah yang baru. Sehingga dikatakan kota itu bernama The Lord is there. Tuhan ada di situ. Jadi firman itu adalah firman nubuat. Karena yang ditulis dalam firman Tuhan itu tidak sembarangan, itu akan terjadi dan pasti digenapi. Dan apa yang kita lihat di sini kurang lebih 600 tahun kemudian terjadi lagi. Dikatakan pada akhir pelayanan Yesus pergi meninggalkan bait Allah dan dia duduk di Bukit Zaitun. Saudara bisa melihat sini, hal yang sama terjadi. Kalau dulu kemuliaan Allah yang dilihat oleh Yehezkiel ditopang oleh kerub. Makanya Mazmur berkata, engkau bertahta di atas kerubium. Itu betul memang. Karena tahta Allah itu ada di atas kerubium. Itu yang dilihat oleh Yehezkiel. Dan itu beralih ke timur kota. Ketika Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Dia tinggalkan bait Allah dan dia pergi ke Bukit Zaitun di sebelah timur kota Yerusalem. Dia duduk di situ. Lalu murid-muridnya mulai berkata kepada Yesus, ya Rabi, coba lihat tuh bait Allah. Luar biasa bukan? Hebat bukan bait Allah kita ini? Luar biasa Rabi. Karena bait Allah itu memang dibangun oleh Herodes begitu megah. Ada emas-emas di situ. Tapi Yesus berkata apa? Aku beritahu kamu, ada saatnya nanti bait Allah ini akan dihancurkan dan tidak ada satu batu pun berdiri di atas batu lainnya. Dan terjadi lagi pada tahun 70 Masehi. 40 tahun sesudah Yesus disalib. Kembali terulang kejadian yang sama. Bait Allah itu dihancurkan lagi kali ini bukan oleh Babel tetapi oleh Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Mereka menghancurkan bait Allah dan dibongkar habis-habisan. Kenapa? Orang menghancurkan kan cuma dihancurkan gitu aja. Tapi bisa dibongkar seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan. Tidak ada satu batu pun menempel di atas batu lainnya. Karena ketika bait Allah itu dibakar, emasnya meleleh masuk di sela-sela batu. Sehingga mereka dicungkil batunya supaya dapat emasnya. Saudara-saudaraku, kita bisa melihat di sini ada satu pelajaran besar yang harus kita tangkap. Bahwa kemuliaan Tuhan itu segala-galanya. Ketika kemuliaan Tuhan itu sudah meninggalkan apakah itu gereja Tuhan, apakah itu mungkin organisasi gereja, bahkan termasuk meninggalkan pribadi kita, maka kita nggak ada apa-apanya. Jadi ketika kemuliaan Allah itu diangkat, saudara-saudara. Nggak ada apa-apanya semua. Bait Allah yang megah nggak ada apa-apanya. Nggak ada Tuhan di situ. Dan cuma berakhir dengan kehancuran. Sebab itu kemuliaan Tuhan ini sangat penting. Hadirat Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dalam kehidupan gereja Tuhan. Makanya hidup kita ini harus kita jaga, harus benar, harus kudus, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak bisa dicampur dengan hal-hal yang najis, yang kotor, yang jahat, nggak mungkin. Itu tidak bisa dikompromi, saudara. Kalau hidup orang percaya, hidup gereja, hidup hamba-hamba Tuhan, tidak benar, pasti kemuliaan Tuhan akan minggir. Hanya Tuhan itu baik. Tuhan perginya itu enggak langsung-langsung. Keluar sedikit. Nah ini yang membuat orang kadang-kadang enggak merasa, bukan? Seperti Simpson. Aku akan bangkit kembali seperti yang sudah-sudah. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak mengerti, dia tidak merasa bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Yesus ini penting sekali. Makanya dalam kitab Yehezkiel itu kita bersyukur sekali Tuhan itu baik. Sehingga Tuhan sendiri yang mendirikan baitnya. Walaupun itu masih dalam gambaran, dalam sebuah visi. Dan ditutup dengan sebuah kata, dan Tuhan hadir di situ. Haleluya. Itulah kitab Yehezkiel, selayang pandang. Kitab ini kitab yang seimbang sekali. Jadi kalau sudah lihat ada bait Allah dihancurkan tapi bait Allah didirikan. Kemuliaan Tuhan pergi, diakhiri dengan kemuliaan Tuhan datang lagi. Dan seterusnya. Benar-benar kitab nubuatan yang sangat seimbang, balance. Sekarang pertanyaannya, kapan bait Allah Yehezkiel itu dibangun kembali? Karena kalau Tuhan sudah memberikan rancangan begitu detail, nah mungkin itu cuma gitu saja.
Saya percaya, saudara. Nah, firman Tuhan itu kita harus percayai. Kalau Tuhan sudah begitu detail rancangannya, diagramnya pun bisa digambar, sangat-sangat very detail. Maka itu tidak main-main. Dan tentu bicara tentang hal ini ada banyak kontroversi dari para ahli Alkitab. Tapi saya akan berikan apa yang saya percayai. Kapan visi Yehezkiel ini digenapi? Sekarang dan akan datang. Sekarang dulu. Saya percaya saudara-saudara, setiap nubuatan firman itu bicara apa yang kita sedang alami saat ini. Kita gereja Tuhan alami. Kalau tidak, maka semuanya tidak ada kaitannya dengan kita. Tidak ada relevansinya dengan kita. Jadi kapan bait Allah ini dibangun dan kapan janji bahwa Tuhan hadir itu terjadi, bukan nanti kapan-kapan, bukan. Tetapi saya katakan now is the time. Sekarang ini waktunya. Tetapi sekarang hanya spiritual, secara rohani. Pada waktu murid-murid di kamar loteng Yerusalem, mereka menyembah Tuhan. Mereka menantikan janji Tuhan. Dan pada saat hari Pentakosta, Allah kirimkan janjinya, yaitu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Saat itulah dimulai yang namanya Yehovah Shammah. Tuhan hadir dalam gerejanya. Kita ini gereja Tuhan bukan? 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempel, bait Roh Kudus, tempel dari Holy Spirit. Jadi ini sudah terjadi dan kita sekarang ada di sini. Tuhan hadir. Makanya ketika Yesus dilahirkan namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Karena janji kehadiran Tuhan itu diwujudkan dengan kehadiran Yesus, disusul dengan dicurahkannya Roh Kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah gerejanya. Haleluya. Jadi Tuhan janji dan Tuhan genapkan itu. Tapi sekali lagi kita masih menerima penggenapan itu secara spiritual, secara rohani. Dan penggenapan itu akan terjadi secara fisikal, secara nyata. Kapan itu? Yaitu pada milenium yang ke-7. Wahyu pasal 20. Sesudah kedatangan Yesus, dia akan bertahta sebagai raja di dunia ini. Di bumi ini, belum masuk ke kekekalan. Masih di bumi, saudara-saudara. 1000 tahun lamanya. Saudara baca Wahyu pasal 20. Ya, saya percaya pada saat itulah apa yang dicanangkan di dalam kitab Yehezkiel ini akan menjadi kenyataan. Tapi saudara-saudara kebenarannya nanti kita baru akan lihat nanti. Tapi ini yang saya percaya bahwa satu saat dan di bumi ini bait Allah itu akan nyata. Karena nanti kalau sudah masuk kepada kota Yerusalem baru, itu sudah tidak ada bait Allah di situ. Wahyu berkata tidak ada lagi bait Allah karena anak domba itu adalah bait Allahnya. Ya, sudah tidak ada lagi. Bait Allah itu adalah Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Nah saudara-saudaraku, maju terus. Sekarang saya akan berbicara hal yang penting dari apa yang akan saya sampaikan. Yaitu apa sebenarnya dampak dari kehadiran Tuhan. Apa berkat dari kehadiran Tuhan. Mari kita baca dulu Mazmur pasal 46. Ayat 2 sampai ayat 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Ini nubuatan saudara-saudara. Saudara lihat ya, korelasinya firman Tuhan itu begitu luar biasa bukan? Mazmur masuk ke Yehezkiel persis sama. Dan nanti kita masuk ke kitab Wahyu sama persis. Jadi saya menyimpulkan ada 3 hal yang terjadi ketika Allah hadir. Pertama, yaitu ada kehidupan. Tadi dikatakan ada sungai. Kota itu disukakan dengan sebuah sungai. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yehezkiel pasal 47, di situ dikatakan ada sungai yang mengalir dari bait suci. Kalau saudara loncat ke Wahyu, Wahyu juga berkata ada sungai di tengah-tengah kota itu. Luar biasa. Dan sungai yang mengalir itu, sungai itu membawa kehidupan. Kemanapun sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Ada pohon-pohon yang tumbuh. Saya yakin tidak lain ini adalah sungai Roh Kudus.
Kota Allah itu gereja Tuhan, disukakan dengan sungai Roh Kudus. Saudara. Di situ ada kehidupan. Sebab itu saudara, ayo undang Roh Kudus itu dalam setiap persekutuanmu. Pada hamba-hamba Tuhan, pada pelayan-pelayan Tuhan, undang Roh Kudus, selalu undang Roh Kudus. Pada anak-anak Tuhan, undang Roh Kudus dalam rumah tanggamu. Karena di mana sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan, di situ ada kesembuhan dikatakan. Karena pohon-pohon yang timbul itu dikatakan menyembuhkan, setiap bulan berbuah sekali. Dan buah-buahnya, daun-daunnya itu memberikan kesembuhan. Jadi aliran Roh Kudus itu membawa kehidupan, membawa kesembuhan. Saudara tidak usah bingung segala masalah ya. Coba saudara undang saja Roh Kudus dalam hidupmu. Saya tahu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saudara datang kepada hamba Tuhan terbatas. Tapi saudara datanglah kepada Tuhan. Saudara berkata, Roh Kudus mengalirlah dalam hidupku. Undang Roh Kudus dalam hidupmu. Undang Roh Kudus dalam gerejamu. Ketika Roh Kudus itu mengalir, maka semua akan menjadi beres. Banyak masalah tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ya, saya tahu banyak masalah. Tidak usah susah-susah antar suami istri aja. Berapa banyak saudara tidak bisa mengampuni suamimu, tidak bisa mengampuni istrimu. Ayo ngaku aja kepada Tuhan. Tidak bisa. Walaupun sudah dikhotbahi, saudara tidak bisa. Kecuali saudara datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus itu menjamah hidupmu. Maka akan ada kehidupan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, ketika ada kehadiran Tuhan, maka ada pertolongan. Tadi kita sudah membaca, Tuhan akan menolong menjelang pagi. Dan itu kembali korelasinya dengan Mazmur. Sekali lagi ada ayat berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudara tahu, waktu yang paling gelap, the darkest hour, jam yang paling gelap dalam satu hari, itu adalah menjelang pagi. Jam 1, jam 2, jam-jam yang paling gelap. Kalau sudah mulai jam 3, sudah mau menjelang fajar, ya. Jam 4 sudah mulai terang. Tapi jam 1, 2, 3 itu jam-jam yang paling gelap. Jadi menjelang pagi itu adalah jam yang paling gelap. Dalam hidup kita kadang-kadang kita menghadapi waktu-waktu yang paling gelap. Tetapi justru di situ Tuhan akan tolong. Karena Tuhan hadir di situ. Mengapa ditolong oleh Tuhan? Karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di dalam kota itu. Maka ada pertolongan. Yang ketiga, saudara-saudara, tidak akan goyah. Tadi sudah kita baca. Bumi bergoncang, laut bergoncang, bergelora. Tapi kota itu tidak goyah. Mengapa? Karena Allah hadir di dalamnya. Dan itu dikatakan oleh kitab Ibrani. Saya bacakan ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maksudnya Tuhan berkata satu kali lagi semua akan digoncang. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kota Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudaraku, ketika Allah hadir di tengah-tengah kota itu tidak tergoncangkan. Zaman boleh berlalu, terdengar kegoncangan di sana sini. Politik digoncang, ekonomi digoncang, sosial digoncang, hubungan masyarakat digoncang, semua digoncang, pendidikan digoncang, saudara-saudara. Nanti akan terus beruntun, terus berimbas ini. Semua akan digoncang dan itu memang firman Tuhan berkata bahwa satu saat semua akan digoncang oleh Tuhan. Dan hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kota Allah. Apa itu kota Allah? Yaitu gereja. Anda dan saya. Bukan gedungnya loh ya, tapi persekutuan anak-anak Tuhan. Di mana Allah hadir di tengah-tengahnya. Itu tidak akan tergoncangkan. Dan pertanyaannya sekarang bagi kita saudara-saudara. Di mana kehadirannya saat ini? Mari kita baca ayat terakhir ini. Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kapan Tuhan hadir? Saudara, kita tidak usah menunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Oh, baru Tuhan hadir. Tidak. Tapi Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Di mana ada 2 orang sepakat di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ayo, kita mau sama-sama sepakat.
Ya, kesepakatan itu dimulai dari 2-3 orang sepakat, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, kehidupan terjadi. Pertolongan akan dinyatakan. Dan kita akan tetap teguh, tidak tergoncangkan. Haleluya. Dia bukan hanya hadir di situ, tapi juga hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati.